Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Semoga semua dalam keadaan sehat. Dan hari ini kita akan lanjutkan materi kita tentang IP versi 4, di mana kita akan belajar sedikit hitung-hitungan bagaimana sih konektivitas di dalam jaringan. Bagaimana pengalamatan seperti yang saya pernah sampaikan juga bahwa eh, pengiriman paket itu ada pengalamatan di internet protokol. Nah, di sampai saat ini ada dua jenis pengalamatan. Ada IP versi 4, ada IP versi 6. Nah, kita akan bahas keduanya eh, dengan keterbatasan dan keunggulannya masing-masing. Oke, kita masuk tahap pertama, eh, IP versi 4. Nah, IP versi 4 seperti minggu lalu saya sampaikan ada 32 bit. Ada host, ada router interface, ada interface connection, nah, ada IP associate with its interface. Jadi kita lihat di sini, kita lihat di sini bahwa ada 4 4 kali 8 bit ya, ada 32 bit. Jadi 32 bit itu uh, didapat dari 8 bit 8 bit 8 bit kali 4 oktet. Jadi atau 4 oktet bit itu ya. Uh, jadi kalau karena 8, angka maksimal dari 8 itu kan 8 bit itu 255 255 255. Jadi angka maksimalnya ini di 0, dari 0 sampai 255 titik 255 titik 255 titik 255. Nah, kita lanjutkan. Ini versi ini device yang berkoneksi dengan sebuah router. Di sini kalau kita lihat di sini ada alamat IP 223.1.1.1 terhubung dengan 2231.2.1. Apa sih arti-arti ini? Nanti kita akan pelajari. Nah, alamatnya ini harusnya tidak terkoneksi. Nah, butuh sebuah benda untuk membuat translasi dari IP seperti ini ke IP seperti ini. Seperti saya pernah sampaikan bahwa di dalam pengalamatan ini ada mengandung makna, ada subnetting di dalam. Nanti kita lanjutkan. Nah, ada namanya subnet. Subnet part. Jadi subnet ini merupakan layaknya sebuah pengelompokan IP address yang sama subnetnya. Jadi kalau Anda bicara, misalnya saya analogikan kita berkomunikasi dengan orang dari Eropa, maka kita yang hanya bisa bahasa Indonesia, mereka bisa bahasa Inggris, maka mereka hanya bisa berkomunikasi dengan orang Eropa saja. Kita pun demikian. Nah, lalu muncullah seorang penerjemah. Penerjemah supaya apa? Bisa menjembatani komunikasi kita dengan komunikasi orang Eropa. Nah, pengelompokan saya orang ini, saya orang itu, pengelompokan itu analoginya adalah subnet.
Jadi subnetting ini bicara soal bagaimana kelompok kelompok IP itu, bagaimana IP address dikelompokkan. Sekarang gini, ada beberapa metode penulisan subnet. Ada yang menulisnya seperti ini, Anda perhatikan, 223.11.0/24. Nah, dia membuat subnetting per 24. Atau istilahnya ada standar yang bicara subnet menggunakan per 24. Artinya ini pengelompokan 24 bit ya, 24 bit. Tadi saya bilang ada 32 bit. 3 ini dipakai untuk subnet. Jadi ada 8, 16, 24. 24 bit itu dipakai untuk subnet. Nah, ada juga, jadi 24 ini custom. Jadi kita bisa, ini standar 24, tapi kita bisa custom. Kita bisa naikkan per 25, per 23 dan seterusnya. Jadi itu tergantung dari jumlah komputer. Nah, kalau misalnya begini. Kalau Windows ya, Windows itu subnettingnya begini. Dia nulisnya, kalau Anda lihat, nanti saya akan tunjukkan di komputer Anda itu akan ditulis gini, 255.255.0. Nah, ini menyatakan bahwa subnettingnya 3 bit pertama. 0 itu menyatakan IP address yang bisa diisi. Nah, kalau demikian berarti ya, kalau dia per 23 ini metode ini sama. Ini sama dengan ini. Ya, per 24 dan nulis 255.255.0. Nah, kalau di Linux memang biasanya pakai per 24 ini. Nah, itu metode standar untuk menulis subnet gitu. Nah, kalau kita bicara 255.255.255.0 subnetnya, jadi kalau kita lihat di IP address ini berarti ini adalah subnet. Ini adalah subnet. Sorry. Ini lanjut ya. Kemudian ini adalah subnetting. Berarti kalau dia bisa berkomunikasi dengan subnet yang sama, kalau dia bicara subnet 255.255.255.0 atau per 24, berarti ini hanya bisa berkomunikasi dengan ini dan ini. Bagaimana dengan ini? Bagaimana dengan IP address ini? Ini subnettingnya udah berbeda. 223.1.2. Yang ini 223.1.3. Ini 223.1.1. Berarti kalau dia menggunakan subnet 24, berarti yang ini tidak bisa berkomunikasi dengan ini dan ini. Yang bisa berkomunikasi adalah ini dan ini untuk subnet 1. Untuk subnet 2 yang bisa berkomunikasi ini dan ini. Untuk subnet 3 yang bisa berkomunikasi ini dan ini. Nah, Anda lihat di sini si router itu memiliki 3 IP address dengan subnet yang berbeda. Nah, inilah fungsi translasinya. Dialah yang menghubungkan antara kelompok ini dan kelompok yang ini. Gitu. Itulah subnet. Dia bisa mengisolasi, kalau bahasa di buku, isolate network. Dia bisa membuat isolasi jaringan. Nah, sekarang kita bicara subnet. Berapa banyak subnet di sini? Kalau Anda lihat di sini ada subnet 1, subnet 1, 223.1.1. Nah, ini subnet. Kalau kita bicara subnet per 24 ya, ini masih bicara per 24. Ini bisa komunikasi dengan ini bisa berkomunikasi dengan ini, bisa berkomunikasi dengan ini.
Begitu juga yang ini. Yang ini bisa berkomunikasi. Oh, sorry. Ini bisa berkomunikasi dengan ini. Ya. Yang ini komunikasi sendiri. Yang ini komunikasi juga. Yang ini ya, berkomunikasi. Nah, berarti yang ini, nah ini bagaimana? Nah, yang ini bagaimana? Yang ini bagaimana? Yang ini bagaimana? Nah, nanti kita pelajari. Oke. Ini juga termasuk subnet. Kalau kita bicara subnet 232.23.19, ini tergantung sebenarnya, tergantung subnettingnya. Kalau subnettingnya per 24, kita analisis per 24, maka yang bisa berkomunikasi ya yang ini dan yang ini. Yang ini dan ini tidak bisa. Yang ini dan ini aja. Oke. Ada beberapa, ini seperti yang saya sampaikan, classes interdomain routing. Jadi subnetting portion of address dibicara dengan length. Kemudian ada yang menggunakan format garis miring, di mana bit dx itu merupakan subnetting portion. Jadi kalau kita bicara ini, kalau kita bicara per 23 per 23, ini 23, berarti 23 bit pertama itu akan dipakai sebagai subnet. Sisanya 9 bit ke sana akan menjadi identifier, ID dari atau IP dari masing-masing komputer. Nah, kalau begini berarti jumlah IP yang dipakai oleh komputer device pengguna itu bukan lagi 255 seperti tadi saya bilang. Berarti ada dong batasan jumlah komputer. Nah, sekarang dengan subnetting seperti ini, jumlahnya tidak lagi 255. Jumlahnya menjadi berapa? Berarti 2/9. Nah, begitu juga seterusnya. Kalau dibuat subnetting 22, maka 2/10 lah bisa dipakai untuk device. Nah, secara di mana kita bisa lihat subnet? Nah, Anda perhatikan di sini biar saya tunjukkan IP address itu di mana. Kalau kita lihat, bentar saya tunjukkan. Ini di komputer saya Windows 10. Oke, ini ada IP address versi 6. ID ya, ini yang dipakai WiFi menggunakan 192.168.100 per 24. Nah, ini per 24. Berarti Anda lihat di sini bahwa mana per 24-nya. Ini adalah IP address saya 192.168.100.4 per 24. Maka komputer saya nanti secara jaringan lokal hanya bisa berkomunikasi dengan 192.168.100.4, 100.1 sampai 100.255. Sorry. Bisa juga memang dari 100.0 sampai 100.255. Kenapa? Karena range-nya 0 sampai 255. Berarti komunikasi saya hanya dengan IP 0 sampai 255. Bagaimana kalau saya berinternet? Nah,
di jaringan lokal saya punya router yang terhubung keluar, sehingga komputer saya bisa berkomunikasi dengan IP-IP selain 192.168.100, selain subnet 100, karena dia sudah memiliki translator. Itulah fungsi dari router. Router dengan fungsi translatornya atau NAT-nya, Network Address Translation-nya, maka dia bisa menghubungkan antar jaringan, antar IP address. Nah, mengenai IP itu akan kita pelajari selanjutnya. Nah, kalau tadi IP itu, jadi gini, mending saya jelaskan saja. Bentar. Jadi gini, kalau misalnya tadi kita sudah pelajari bahwa 0 sampai 255 satu oktet, max kita lihat 1, 2, 3, 4 oktet. Maksimum dari oktet-oktet ini kan 0, semuanya isinya 0. Maka ini 0 0 0 0 sampai maksimalnya, karena dia bit ya. Karena dia bit berarti 1 1 1 1 semua isinya. Maka maksimalnya adalah 255 255 255 255. Nah, berarti isinya 0 0 0 0 titik 0 titik 0 titik 0 1 titik 1 titik 1 sampai 255. Jadi maksimal dari IP address itu versi 4 adalah 0000 0000 sampai terus sampai 4 oktet. Maksimalnya 255 255 255 255. Nah, sekarang kalau disubnetkan, kita lihat. Kalau kita subnetkan berarti dari 0 sampai 255, 0 sampai 255, 0 sampai 255, 0 sampai 255. Kalau kita pakai subnet, ini kita bikin jadi subnet atau per 24, berarti yang bisa kita gunakan untuk komunikasi device di dalam komputer itu adalah ini ID-nya. Berarti 0 sampai 255. Ini per 24. Kalau per 23 berarti ada 1 bit lagi di sini. Berarti 2 pangkat 9. 2 pangkat 9. Jadi 512 yang bisa kita pakai. 512 kita pakai. Berarti kita nambah 1. 0 sampai 512. Nah, sekarang berarti kalau per 24 komputer yang terhubung akan terbatas, yaitu di antara 0 sampai 255. Nah, ingat bahwa IP itu ada 2 IP address, harus Anda ingat, 2 IP yang dikhususkan. Dikhususkan untuk apa? Ya, yang pertama, 1 IP untuk network. IP untuk network, identifier network. Di Windows memang tidak kelihatan, tapi Anda tidak bisa menggunakan IP 0 dan IP 1. Artinya 0000 sampai 111 itu tidak bisa Anda pakai. Kenapa?
Karena dua IP address itu dipakai untuk satu untuk network, satu lagi untuk broadcast. Jadi Anda begini, apa sih fungsi dua IP ini? Kalau nanti kita mau melakukan broadcast data, maka kita bisa menggunakan IP address 111 ini atau salah satu IP ini. Kenapa saya bilang salah satu? Karena di Linux itu kita bisa custom broadcastnya IP berapa, networknya kita berapa, tapi Windows nggak bisa. Nah, kita harus menentukan mana identifier network. Identifier network itu menyatakan begini, saya itu berada di subnet berapa. Jadi misalnya 192.168.1.0. Nah, ini berarti ini dipakai untuk subnet, ini tidak dipakai, ini dipakai untuk ID. Nah, itu network. Yang kedua, broadcast itu dipakai untuk membroadcast. Seperti saya pernah sampaikan bahwa jaringan itu kita bisa berkomunikasi untuk mengirimkan data untuk semua menerima. Nah, itu menggunakan IP broadcast. Jadi ada dua IP yang dikhususkan. Jadi satu untuk network, satu untuk broadcast. Jadi berarti karena dua alamat sudah dipakai oleh network dan broadcast, maka IP yang kita bisa gunakan berkurang 2. Ini kan berarti 0 sampai 255, berarti 256 IP bisa kita alokasikan. Berarti kalau sekarang kurang 2, berarti tinggal 254 IP yang bisa kita pakai. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau saya punya jaringan yang lebih besar? Nah, kalau kita punya jaringan yang lebih besar, maka kita bisa gunakan subnetting untuk memperbanyak. Jadi pengelompokan, tentu saja tentang pengelompokan. Kalau kita mau Kalau kita mau, saya mau pointer lagi. Ya, kalau kita mau pakai di antara 201 sampai 254 tadi, memang itu semua tergantung manajemen jaringan yang teman-teman di teknik komputer pelajari. Itu misalnya saya punya 257 host. Nah, Anda punya dua pilihan. Pilihan pertama, Anda pakai IP versi pakai subnet 23, atau Anda menggunakan satu device namanya router. Jadi ada pilihan, Anda bisa menggunakan metode subnetting atau tambahkanlah alat namanya router. Jadi semua bisa komunikasi. Nah, karena apa? Karena ini bisa mentranslasi. Dia bisa mentranslasi dari IP beda subnet. Bagaimana? Misalnya gini, ini subnetnya 192.168.1.100 per 23. Nah, sekarang per 24. Sekarang 192.168.1.120. Nah, 192.168.1.120 ini bisa saling komunikasi. Kalau ini sudah saya pindah ke 2, ini dan ini, itu tidak bisa berkomunikasi lagi. Kenapa? Karena sudah beda subnet. Subnetnya dilihat 3 oktet. Karena ini per 24, dilihat 3 oktet. 192.168.2. Ini subnetnya 192.168.1. Nah, berarti sudah berbeda dunia. Karena sudah berbeda dunia, dia tidak bisa saling komunikasi. Nah, itu maka butuh penerjemah, maka butuh dukun, ya kan, butuh router,
untuk penghubung antara dunia 192.168.1 dan 192.168.2. Supaya apa? Supaya mereka bisa saling komunikasi di jaringan gitu. Nah, kalau kayak gitu IP-nya sudah tidak terbatas. IP-nya sudah tidak, dengan manajemen seperti ini, IP-nya sudah tidak terbatas. Nah, bagaimana kalau subnettingnya yang mau diperbanyak? Nah, kalau subnettingnya yang mau diperbanyak, Anda bisa juga membuat per 25. Jadi oktet 3 oktet plus 1 bit. Ya, 1 bit di oktet keempat itu dipakai untuk subnet. Berarti yang bisa dipakai untuk IP tinggal 7 bit. Ya, tinggal 7 bit. Berarti 2 pangkat 7 lah yang bisa kita pakai sebagai IP address. Anda harus pelajari ini, pahami ini, karena ini memang akan kita pakai di nanti di praktikum. Setelah ini akan ada kuliah praktikum ya. Oke. Ini kalau Anda mau lihat IP address di Unix pakai etc config. Nah, sekarang gini. IP dengan beraneka ragam. Anda lihat tadi IP address tadi banyak sekali variasinya. Kita lihat ada 192, 168, 1 berapa dan seterusnya. Nah, gimana caranya supaya gampang? Masa kita harus bagi-bagi IP, kamu dapat IP sekian, kamu dapat IP sekian itu. Nah, ada namanya DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol. Jadi dynamic IP ini diberikan oleh IP address dikasih oleh server. Anda connect, dia kasih IP. Ini IP-mu. Anda masuk, ini IP-mu. Langsung dikasih IP address. Nah, DHCP. Nah, goal dari DHCP itu dynamic IP. Jadi kita IP itu ditentukan oleh server. Kita bisa can renew, release, ada juga release, buang IP-nya, ambil baru. Bisa juga pakai yang lama bertahan berapa lama, itu kita bisa konfigurasi. Jadi kalau Anda nanti kita di praktikum, kita bisa setting IP address DHCP server, sehingga apa? Sehingga orang yang connect, device yang koneksi ke server itu langsung mendapatkan IP address. Kenapa? Bayangkan tadi Anda tahu bahwa ada subnetting. Kalau dia tidak satu kelompok dengan server atau satu kelompok dengan orang yang terkoneksi di situ, maka dia terasing sendiri di situ, tidak bisa connect ke teman-temannya. Maka subnettingnya harus pas. Karena subnetting harus pas, butuhlah satu pengatur, satu manajer, namanya DHCP. Nah, itulah DHCP. Ada untuk mengcover, untuk broadcast, ya ini dia untuk membroadcast butuh IP. Nah, untuk broadcast butuh IP, dia akan menggunakan IP broadcastnya. Dia menggunakan DHCP discover. Kemudian DHCP server respon. Ya, kalau ada diterima, maka dia akan ambil. Kemudian request. Kemudian ada acknowledgement. Jadi ada DHCP dari server, komen DHCP dari server, ada komen DHCP dari si klien. Supaya apa? Supaya dia si klien bisa nerima IP dari yang diberikan oleh DHCP. Oh ya, satu lagi, saya lupa bahwa IP address itu tidak boleh duplikat. Namanya alamat tidak boleh sama.
Kalau Anda punya alamat yang sama, tukang pos pasti bingung. Ada rumah dekat-dekatan, sama-sama nomor 15. Orang ngirim paket bingung, ini yang mana yang 15. Oleh karena itu, alamat itu harus unik. Karena unik, maka tidak boleh sama. Nah, supaya tidak duplikat, Anda bayangkan kalau Anda memberikan IP address sendiri masing-masing manual, ya, peluang untuk duplikat itu tinggi. Oleh karena itu, butuh DHCP. Itu salah satu kebutuhan di jaringan. Nah, ini DHCP, ada sebuah DHCP server, need address, ada komputer yang need address, maka si DHCP akan memberikan IP. Nah, ini komunikasinya. Broadcast is there DHCP, nanti ditanya, klien yang baru akan nanya, ada nggak di sini DHCP server? Nanti dijawab. Itu Anda lihat di situ, dia ngirim pakai IP source 00000. Kemudian 68 ya, 68, destinasinya 255.255.67. Kemudian address transaction AD 654. Nah, dijawab, I'm DHCP server. Ini IP address yang bisa Anda pakai. Itu menggunakan DHCP over. Jadi ada DHCP client menggunakan DHCP discover untuk menanyakan, mana nih IP address, ada nggak di sini DHCP? Kalau ada, langsung dikasih, ini IP-mu gitu. Nah, itu IP ini dikirim menggunakan 23. Kenapa dia 0 di atas? Karena belum punya IP address. Nah, itu. Kemudian dikirimlah, ini address yang bisa dipakai 233.223.223.1.2.4. Setelah itu setelah dipakai, maka DHCP requestnya itu menggunakan DHCP request selesai, maka DHCP acknowledgement-nya silakan. Kalau di pasar kan silakan pakai, selamat pakai. Itulah komunikasi DHCP client server scenario. DHCP can return more than just allocate IP address on subnet. Jadi dia juga bukan hanya mengirimkan IP address saja. DHCP bisa mengirimkan DNS juga, DNS server. Ada network mask. Nah, ini network mask ini yang tadi saya bilang 0 itu. IP 0. Indicating network versus host portion address. Yang itu kemudian ada 2550, 255 alamat dari subnettingnya. Nah, ini router with DHCP router. Jadi DHCP itu aplikasi di layer net application. Yang kemarin ada layer application. Nah, router with, supaya mempermudah, kalau tadi kita lihat ada gambar khusus untuk DHCP, kok butuh lagi ya device untuk DHCP server, padahal aplikasinya kecil, sederhana itu. Karena dia sederhana, maka router itu DHCP itu bisa diincludekan di router. Jadi sekaligus router sekaligus DHCP. Jadi kebanyakan memang router-router yang kita dimiliki saat ini itu sudah dilengkapi dengan dynamic host control protocol. Ini DHCP .NET IP address. Ini DHCP dikirim ke server. DHCP itu menggunakan protokol UDP.
UDP. Ethernet frame broadcastnya karena dia UDP, karena dia menggunakan UDP sekaligus dengan MAC-nya. Dia pakai MAC address sebagai alamat FFFFF itu heksadesimal. Masih ingat ya, broadcast itu di MAC address itu FFFF. Jadi kalau broadcast FFF. Nah, kalau di IP broadcast itu 255 255 255. Biasanya IP terakhir dipakai. Nah, DHCP-nya dikirim kembali, masuk. Ini IP yang bisa kamu pakai, baru dipasang. Ini kalau kita tangkap pakai Wireshark, permintaan IP address-nya dan reply-nya dari klien ke server DHCP. Hierarki dari agregasi. Ini kalau organisasi organization 0 ini IP, ini kalau kita bicara IP yang ada di public bukan private. Ini informationnya ada grup fly by night ISP. Jadi kalau di jaringan yang publik memang bermasalah kalau pakai DHCP. Kenapa bermasalah? Anda bayangkan, kita pernah pelajari, yang saya pernah jelaskan saya lupa di week berapa, IP address untuk server itu harus fix. Ya. Bayangkan kalau dia pakai DHCP. Kalau dia pakai DHCP, misalnya Google saat ini IP address 1, besok tiba-tiba jadi 10 gitu. Kan kita nggak bisa lagi koneksi. Oleh karena itu public IP untuk yang dipakai untuk komunikasi di server dan memang hampir semua server itu menggunakan IP yang statik, tidak dinamik. Dinamik untuk si klien. Nah, mengenai IP address untuk public yang dipakai untuk internet, ada yang ngatur, namanya Internet Corporation of Assigned Names and Number. Jadi ada yang mengatur IP address di seluruh dunia ini, di internasional. Maka itu namanya ICANN ya. ICANN dia berfungsi untuk pengelamatan IP address, juga dia memanage DNS supaya jangan berantem. Nanti misalnya .com, google.com, terus ada di Indonesia google.com didirikan oleh si A misalnya. Nanti dari Google-nya marah. Kenapa? Karena namanya dipakai. Lalu gimana dia bisa supaya dia mengatur supaya tidak bisa duplikasi nama, unik? Maka ada yang mengatur manage DNS. Nah, kita masuk ke network address translation. Itu yang tadi saya sudah sempat singgung. Network address translation itu, jadi dia sebagai perantara. Anda perhatikan di sini ada IP komunikasi, ada subnet yang berbeda. Ini 10.001. Ini ada yang disembunyikan di sini. Enggak. Oke. Ini 10.004. Berarti ini dan ini bisa berkomunikasi. Ini dan ini bisa berkomunikasi. Ini dan ini berkomunikasi. Nah,
ada yang kelupaan, mohon maaf. Jadi ada satu selain Anda perhatikan, kita coba saya kembali ke Windows tadi. Bentar, saya pakai control panel. Oke. Sorry. Ya, Anda tidak melihat ya. Oke, ini nanti Anda bisa coba. Nah, ini perhatikan. Inilah fungsi untuk meminta IP address DHCP dari server. Ketika kita mau memberikan IP address, use the following IP address, itu berarti kita mau menentukan IP address kita sendiri manual. Begitu juga DNS, kita bisa minta DNS sendiri dari server juga. Kita bisa minta DNS dari server juga, tapi kebetulan saya nggak mau, saya pakai IP DNS dari Google, sehingga IP-nya saya ambil dari server, DHCP server, DNS-nya saya tentukan sendiri. Nah, kalau begini, Anda perhatikan di sini ada beberapa IP yang harus Anda masukkan di sini. Namanya IP address, subnet mask, dan default gateway. Kemudian preference DNS. Kalau DNS itulah IP untuk kita bertanya mana ini, saya manggil nama ini IP addressnya mana. Itu DNS, namanya domain name service. Nanti kita akan pelajari di topik yang lain. Nah, kalau di sini Anda perhatikan bahwa ada 3 yang harus Anda isi. Yang pertama IP addressnya, yang kedua subnet masknya. Subnet mask itu yang mana? Yang 255 yang oktet tadi, subnet pengelompokan tadi. Yang ketiga namanya default gateway. Default gateway inilah yang menentukan siapa translasinya, siapa translatornya, IP yang mana yang menghubungkan dia dengan subnet yang lain. Nah, IP address itu, ya, kita kembali ke sini. Kalau Anda tidak pakai itu, kalau Anda tidak memasukkan dia sebagai subnet default gateway, maka dia nggak akan tahu siapa yang mau dihubungi untuk komunikasi keluar. Misalnya gini, Anda mau komunikasi dengan IP address 132.76.29.7. Sementara subnet Anda 10.10.03. Berarti saya hanya bisa komunikasi dengan ini, dan ini. Lalu saya harus menentukan yang mana yang default gateway saya, manalah gateway saya untuk keluar. Kalau saya tentukan 10.004 sebagai default gateway saya, maka ketika saya komunikasi dengan 132.76.29.7, maka saya tahu siapa yang dihubungi. Nah, kalau saya tidak menentukan default gateway saya, maka saya nggak akan bisa keluar. Nah, oleh karena itu butuh default gateway. Itu harus diisi kalau Anda bisa mau berkomunikasi keluar. Nah, all datagram living local network share have same signal. Jadi ada network address translation-nya, port number-nya, datagram. Jadi 10.0024 address for source destination. Jadi ada datagram, misalnya kita mau kirim
Oh, di situ ada source, ada destination. Nah, dikirim kemana nanti ada default gateway-nya. IP address from ISP just one IP address for all device. Jadi bisa juga Anda lihat dengan keterbatasan dengan 254 tadi, dengan 32 bit alamat, sekarang komunikasinya bisa teratasi. Sudah bisa, berarti bisa berkali-kali lipat dari 254 untuk komunikasi. Sampai saat ini kita belum kekurangan IP address dengan versi 4. Kenapa demikian? Karena manajemennya udah lumayan bagus. Kalau tadi bicara, wah kan ada batasnya IP address. IP versi server itu punya keterbatasan lagi. Berarti kalau kita taruhlah semua itu server, satu aja untuk klien IP-nya, maka itu pun terbatas. Ya benar, tapi dengan metode-metode manajemen proxy, manajemen web, maka kita sekarang sudah bisa satu alamat untuk beberapa domain. Misalnya saya panggil www.dell.ac.id. Dell.ac.id kita terhubung ke server Dell. Nah, di dalamnya itu banyak sekali lagi pengalamatan lagi di dalam. Jadi dengan model manajemen itu sampai sekarang IP versi 4 masih digunakan karena belum sampai pada titik kita harus pindah ke versi 6. Anda lihat kalau IP versi 6, Anda bayangkan ada 64 bit hexadesimal. Tadi kalau Anda kita hitung-hitung tadi pakai bit 8 bit, karena dia bit berarti 2, 0 dan 1. Angka minimalnya 0, angka maksimalnya 1. Kalau 8 bit berarti 255. Kalau 4 kali 8 bit berarti 0, 0, 0, 0, 0 sampai 255, 255, 255, 255. Nah, kalau 64 bit heksadesimal pula. Wow. Banyak sekali. Oleh karena itu IP versi 6 sangat jauh besarnya dibanding IP versi 4. Nah, tapi Anda bayangkan bahwa pengiriman dengan paket data maka jauh lebih besar. Kalau Anda bayangkan tadi datagram itu sekian, 32 bit dipakai untuk alamat. Sekarang dengan IP versi 6, jumlah size untuk ukuran untuk alamat saja udah besar. Gimana memutar video di kondisi jaringan seperti ini? Jadi memang masih banyak pertimbangan mengapa sampai saat ini IP versi 4 masih tetap dipakai, walaupun ada yang sudah mulai migrasi ke versi 6. Nah, NAT di router. Nah, sebenarnya salah satu topik proyek itu adalah NAT, Network Address Translation. Cuman saya lihat-lihat memang kayaknya nggak mungkin kita pakai project lagi, karena selain kalian sudah tidak bisa berkelompok, komunikasi kita juga udah agak sedikit susah. Itu yang udahlah, nanti saya cari metode lain untuk penilaian UAS. Jadi bagaimana cara kerja NAT? Nah ini. Nah, router itu punya namanya NAT Translation Table.
Nah, translation tabel ini mencatat komunikasi antar jaringan. Jadi gini, si IP1 request, saya mau komunikasi dengan 172 sekian, minta ke default gateway-nya 10.0.0.4. Nah, si 10.0.0.4 ini mencatat ada permintaan dari 10.0.0.1 ke 172 sekian. Maka dia akan melanjutkan ini ke default gateway dia. Nah, masalahnya adalah router yang mana, kan gitu. Kalau Anda lihat di sini default gateway itu Anda punya cuma satu default gateway. Tapi si router ini punya beberapa default gateway. Jadi dia punya beberapa jaringan luar. Nah, default gateway itulah yang dipertimbangkan mau kemana jalurnya. Dipertimbangkan. Saya menggunakan istilah dipertimbangkan karena seperti yang saya sudah bahas minggu lalu, ada beberapa metode routing. Ada yang dari routernya, di setiap routernya ada aplikasi, ada juga servernya. Jadi ada server yang ngatur remote by remote. Nah, setelah dicatat ada permintaan dari 10.004 untuk komunikasi dengan 172. Anda tahu ini datagram paket dari si komputer yang ini menuju ke sebuah server misalnya di sini. Datagram di sini ditulis source-nya adalah ini. Tapi sampai di sini source-nya dirubah. Source-nya dirubah menjadi ini. Kenapa? Maka salah satu dampaknya, maka server nggak tahu ini komputer yang mana yang minta. Yang server tahu, yang meminta adalah IP ini. Loh, berarti iya. Jadi jadi server tidak akan tahu siapa yang nge-request. Yang tahu cuman router internalnya. Jadi tidak ada istilah blokir IP di server untuk klien. Yang bisa dilakukan adalah blokir di internal ini. Inilah sebabnya susah nge-track, sulit mengetrack di mana siapa yang melakukan kejahatan di antar jaringan. Saya nggak bilang tidak mungkin. Kenapa? Karena bisa di-trace. Ini bisa dilihat lognya. Ini kita lihat nih lognya. Siapa yang merequest ini saat ini, kapan? Siapa yang merequest kapan, di mana, oleh siapa dan seterusnya. Tapi kita tidak bisa melihat di sini siapa yang merequest apa, kapan. Kenapa? Karena ada gateway. Makanya para hacker itu kadang mencari jalur-jalur yang aneh-aneh. Ini jalur ke sini dulu, baru ke servernya. Jadi berlapis-lapis nih, harus dicek ini lognya di mana, mana lognya ini, mana lognya ini. Jadi kita periksa log ini, dapat ini. Kita periksa log ini, dapat ini. Kita periksa log yang ini, dapat yang ini. Kita periksa, dapat lagi yang ini. Ternyata si hackernya komunikasi ke satu server, satu router lagi, baru masuk ke sini, baru masuk sana. Jadi panjang. Jadi butuh tracking yang cukup tinggi untuk mendapatkan siapa pelaku kejahatan. Nah, ini network address translation. Jadi dicatat address source-nya siapa ke destination. Kalau nanti paket itu datang, nah
Kan tidak, tadi kita merequest misalnya halaman web yahoo.com. Ini dikembalikan. Ini kamu request tadi Yahoo, halaman Yahoo. Nah, dilihat siapa sih yang minta tadi. Oh, si 17, baru diteruskan lagi. Ini requestmu ini udah dapat. Nah, itu default gitu. Network address translation. Nah, ini host send datagram IP dengan IP address status. Waduh, ini harus dibersihkan dulu ini bentar. Ada ya. Jadi Anda lihat ada source destination. Permintaan dilakukan oleh 10.001. Dia mau mengirimkan datagram ke 128 119 119 40 186 per 80. 80. Kemudian ya dikirim network address translation-nya dicatat. Ini source-nya, lihat, Anda perhatikan source-nya. Sekarang source-nya berubah. Ini source-nya berubah. Source-nya menjadi punyanya ini. Nah, berarti kita nggak akan tahu dong yang minta. Ya, sampai saat ini kita belum tahu. Nah, kemudian ada reply, dikembalikan datanya. Ini datanya ke 13876 si router, si router ini. Nah, si router kemudian di sini yang meminta itu adalah 10.001, maka diteruskanlah itu paket ke 10.001. Nah, NAT itu 16 bit port number field. NAT is controversial. Should only process up to layer 3. Layer 3 itu network physical, data link, dan network 3 layer. Address storage should be solved by IP versi 6. Bicara soal storage-nya bisa diselesaikan dan dengan versi 6. Nah, traversal ini bicara soal memang ada yang tersembunyi di situ. Seperti saya bilang, kita tidak akan dapat siapa yang merequest selain router itu. Jadi ada bayang-bayang istilahnya. Kita nggak akan tahu siapa identifiernya yang request. Nah, sekarang kita bicara IP versi 6. IP versi 6 40 byte header, no fragmentation. Nah, Anda lihat priority-nya adalah bukan 64 tapi 128 bit. Jadi priority flow tabelnya ini modelnya. Source destination-nya 128 bit. Ada checksum-nya, dia punya ping cara paket ya, cara ngecek ping, new version of ping. Jadi
besar yang bicara soal jumlah jumlah pak apa besarnya data, besarnya paket yang dulunya cuma 32 bit, eh, sekarang mau jadi 128 bit. Ada tunneling. Nah, ini kalau fisikalnya ada versi 4, 6. Router itu punya versi 6, punya versi 4. Nah, ini bagaimana? Maka butuh tunnel. Tunneling itulah yang dipakai. Jadi memang masih setengah-setengah penggunaan versi 6 ya. Kalau mau migrasi sekaligus seluruh dunia, versi 6 ya cuma versi 6 aja yang terkoneksi. Nah, masalahnya adalah sudah banyak device yang sudah nyaman pakai versi 4 gitu, nggak mau berubah. Nah, kalau sudah demikian susah memang. Jadi logical view-nya itu pakai IP versi 4 tunnel. eh, Kalau versi 6-nya komunikasi pakai versi 6. Nah, Google itu 8%-nya sudah menggunakan versi 6 ya. Butuh waktu yang sangat lama untuk bisa deploy versi 6. Dan masih sangat sedikit. Versi 6 ini udah berapa udah lama diinisiasi. Bahkan kalau Anda lihat versi Windows sekarang juga semua apa sudah menyediakan IP versi 6-nya. Tapi tetap aja kita masih pakai versi 4. Anda lihat pengguna Google 8% yang sudah pindah ke versi 6. Kita masuk ke topiknya yang lain, generalize. Ini kalau Anda lihat open flow data plane abstraction. Nah, ini IP versi ini octet-octetnya. Each router contain flow table. Jadi ada tabel aliran ya. Jadi didistribute centralized routing control. Jadi local flow table itu saling synchronize antara satu router dengan router yang lain. Ada priority-nya, ada counternya, actionnya, patternnya gimana. Ini misalnya source, destination ini source-nya 12 sekian, destination-nya 345. Source-nya ini dikontrol. Jadi IP source ke destination ini dipetakan. Kalau lewat IP-nya sekian, jalurnya jalur yang mana? Ada jalur misalnya 1.2 bintang-bintang, artinya kalau dari IP 1.2 awalnya, maka diarahkan kemana. Ini actionnya, enkapsulasinya, switch portnya. Jadi di dalam ini sudah komunikasi antar router. Bagaimana router itu bisa memanage paket supaya bisa tiba di tujuan dengan baik.
Nah, ada di sini ada firewall. Uh, jadi kalau firewall ini Pak, ini kan datagram ya, Anda lihat di sini. Bentar ya. Saya harus hidupkan kembali coretan saya. Ya. Coba Anda lihat di sini. Ini kan sebenarnya headernya. Header dari paket-paket. Switch MAC dan seterusnya. It's tipe versi LAN, virtual LAN, IP source, IP destination, IP port berapa, ini dari transport, TCP port, key portnya, destination portnya, ini source portnya. Nah, kalau lihat di sini ada yang menarik, di sini ada namanya firewall. Firewall itu melihat ini TCP source port dan destination port. Jadi dia memfilter ini. Inilah yang disebut dengan firewall. Jadi kalau komputer Anda dipasang firewall, Anda harus memanage aplikasi mana yang bisa mengakses port yang mana. Nah, itu bicara di transport layer. Nah, ini bisa actionnya bisa dipakai port 6, bisa juga di drop, port 1-nya di drop. Nah, kalau router ini perbedaannya, match actionnya, matchnya longest destination IP prefix berdasarkan IP. Ini router. Kalau switch ya, ini seperti yang saya pernah jelaskan, dia melihat MAC address. Ini switch action forward for flood, forward out. Jadi gimana cara mendrop paket. Jadi kalau Anda lihat di sini, ini dua-duanya device, satu router, satu switch, yang satu melihat IP address, yang satu melihat MAC address. Nah, kalau firewall itu melihat IP dan port number ya. Permit or deny. Oh iya, kalau switch itu melihat apakah di forwardkan one to one atau float atau broadcast. Nah, ini permit or deny. Jadi dia berdasarkan IP port number dan IP address tentunya. IP address juga bisa dipakai jadi firewall. Nah, ini port numbernya di blok atau tidak. Kalau di blok itu nanti bisa di blok paketnya, tidak bisa dilanjutkan. Nah, kalau network address translation, IP address dan port, dimana dia lihat, oh ini tujuannya ke sini, dia sebagai rewrite address and port, jadi bisa menulis ganti supaya baru paket itu dilanjutkan. Nah, ini datagram host, datagram dari host 5 dan 6 mau dikirim ke host 3 dan host 4. Ya, Anda lihat di sini H5 dan H6 akan kirim ke H3 dan H4 via S1 dan S2. Ini S1. Ini coba kita lihat dulu, 10.3 poin sekian mau dikirim ke 10.2. Mana 10.3 ini? Host 5 dan 6. Ini 5, ini 6. Mau dikirim ke 3 dan 4. Ini 3 dan 4. Nah. Host 5 dan 3, 4 via router ini dan ini. Gateway 1 dan gateway 2. S1 dan S2. Nah, kita lihat paketnya. Ini
10.3 kan 10.3 ya, 10.3 mau dikirim ke 10.2 ada di sini. Nah, dikirim melalui apa? Kalau paketnya dikirim melalui port 1 yang ada di S3. Kemudian dilanjutkan ke S3. Dilanjutkan ke bawah ya, oleh router. Nah, ini diterima, baru ditransfer ke S2. Nah, itu adalah bagaimana komunikasi di layer network. Anda tahu di situ ada beberapa device yang bisa bekerja di sana. Ada router yang paling powerful di situ, yang paling banyak pakai di versi 4. Kemudian ada network address translation, kemudian ada firewall. Kemudian kita belajar juga tadi bagaimana pengelompokan paket di jaringan. Chapter 4 atau layer network ini udah selesai. Anda belajar banyak, dan memang salah satu layer yang paling banyak materi yaitu ini. Untuk kita kalau physical data link itu memang itu banyak teori, banyak standar di dalam, tapi itu kita pelajari di topnya. Tapi kalau di network kita masuk agak dalam karena kita harus tahu pengalamatan dan seterusnya. Nah, nextnya kita akan belajar lagi dipraktikumkan. Saya akan coba buatkan praktikum setelah ini untuk network layer. Demikian materi kita untuk network layer. Semoga materi ini bisa kalian pahami, dan semoga kalian tetap sehat, jaga kesehatan kalian supaya bisa melewati masa-masa pandemi corona ini. Demikian, salam untuk kita semua.